layak dan nggak bagus, artinya ya gue bisa juga kapan aja bisa ganti, gue pecat lah ibaratnya gitu. Tapi keuntungannya P3K paruh waktu juga mendapatkan gaji ke-13. Belum ada open bidding. Info yang terakhir gue bilang itu gue dapat ya. Ada uji kompetensi untuk pejabat tinggi. Pratama kan untuk inilah sekda. Ya untuk pejabat tinggi setara kadis lah sebutannya gitu. Nah, memang uji kompetensi itu juga ini gue baca nih ada ini P3K paruh waktu juga dapat tunjangan ya, tapi mungkin tunjangannya ya tunjangan honorer ada nggak tunjangan? Nggak ada kan? Nah tapi kalau yang dari yang gue baca juga dia dapat tunjangan gitu, tunjangan pekerjaan. Oh sangka ini konsep pengangkatan PPK mundur paruh waktu. Berarti PHP. Ya was-was juga ya kan. Tapi Ya. sebenarnya bedanya apa sih Dik? PPK paruh waktu sama honorer? Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Kalau PPK paruh waktu ini sebenarnya tujuannya ini lebih perapian data. Lebih tersistem lah Ya, gitu. kalau honorer sebelumnya kan ya masing-masing OPD lah yang punya gitu, dan itu hanya yang tahu ya bagian-bagian itu aja. Nah sekarang itu benar-benar terdata sampai BKN udah terdata. Kalau soal sistemnya sama aja sebenarnya, lebih ke ya itu aja sih. Tapi masukin input sistemnya yang bikin dia molor Itu karena ya, kebanyakan di Depok kan harusnya kalau memang sudah tersiar juga di kita udah buat radar Depok itu mestinya diangkat itu 1 Oktober per kemarin ya. Karena ada beberapa kendala teknis ya, seperti salah input gelar, termasuk salah input penempatan unit kerjanya. Itu mempengaruhi keterlambatan. Karena memang jumlahnya kan total PPK paruh waktu itu udah 7.137 di Depok. Jadi yang salahnya ya lumayan banyak kalau versi kemarin kita teman-teman wartawan itu nanya. Jadi mengakibatkan prosesnya mundur untuk pengangkatan. Tidak ada pelantikan. Pengangkatan aja langsung, tidak dilantik. Jadi dia ada prosesnya disebut pengangkatan saja. Kita sempat mengonfirmasi ke BKPSDM itu untuk waktu diangkatnya itu belum tahu lagi. Berarti semua keputusan ada di BKN ya? Nah sedang proses juga sama BKN, betul kata Dika itu. Jadi memang dari BKPSDM ini akan terus berkoordinasi sama BKN untuk perapian data ini. Karena kan tadi tuh jumlahnya tuh 7.137. Itu terbagi ada 3 jumlah ini nih. Jadi ada tenaga guru, tenaga kesehatan, sama tenaga teknis. Itu maksudnya gini, mundurnya ini Depok aja apa se-Indonesia sih? Kayaknya ada beberapa yang sudah. Diangkat malah. Berarti artinya. Jadi memang ada proses kendala mungkin ya di internal PMK. Karena di Bogor aja kan sudah diangkat. Nah, ada pengangkatan. Belum Bang. Kalau yang penuh juga, waktu, yang penuh waktu, bukan paruh waktu. Yang penuh waktu di Depok juga belum kan? Belum. Kedua. Kalau di Bogor udah hari ini. Kemarin ini kan jadi satu kemunduran juga. Maksudnya ini kan ada sesuatu juga di Pemkot Depok artinya. Kenapa? Ya tentu ada. Ya ini kan tentunya kan karir orang, nasib orang harusnya mungkin segera setelah disahkan kali menurut kita ya. Jadi kan orang kan semakin cepat dia pegang semacam kertas berkas, kalau gua tuh udah sah jadi ini, mungkin kerjanya kan lebih optimal ketika sudah ada ijab kabul lah, maksudnya sudah ada pengesahan. Nah ini memang tidak mempengaruhi apa-apa, dia mereka tetap kerja, tapi ketika ada surat kepastian yang mundur kan kayaknya secara psikologis juga mempengaruhi kinerja. Kalau menurut gua kan akan begitu gitu. Tapi maksudnya gini, paruh waktu kita berapa sih ininya? Kuota formasinya paruh waktu dan tidak paruh waktu full ya, apa sih bahasanya? Penuh waktu lah kalau penuh waktu berapa? Tadi kan udah disebutin sama Jun 7.000-an ya kalau yang paruh waktu itu ya itu paruh waktu. Gurunya tuh 1.531. Kalau tenaga kesehatan itu 283. Kalau tenaga teknis lainnya tuh maksudnya ada 5.223.
Bedanya paruh waktu dan Apa? tadi apa? Penuh waktu itu apa tuh? Penuh. Dik. Ya itu aja Pak. Maksudnya sebenarnya saya juga masih bingung ya. Ini Maksudnya, mic-nya di sini nih. ya, sebenarnya saya juga masih bingung dan ya saya lihat-lihat nggak ada bedanya sama sekali dari sistem kerja, dari sistem gaji, Ya. dari sistem apapun. Ya mungkin hanya ya dia statusnya sekarang udah P3K dan itu sekarang emang sedang ditunggu-tunggu sih. Kemarin saya juga sempet Terutama adalah- guru kali ya, guru ya? Guru kemarin saya sempat ada Satpol PP lah juga. Dia menunggu hal itu juga. Saya sempat tanya juga bahwa ya saya ini juga lagi nunggu nih kapan sih ini dicapainya. Ya kalau karena ini suatu kebanggaan juga bagi dia. Ya, karena Dari kan- walaupun paruh waktu kan tetap aja. Tetap honorer. Ya karena gini. Dengan udah naik sekarang tetap Ya. aja dia wah P3K Iya, nih. karena nanti kan ada Biarpun paruh waktu juga ya. karena ada SK-nya Iya. itu bisa diagunkan untuk dia cicilan lah, itu penting berarti juga itu. Ya, itu jadi tujuan. Itu tujuannya. gitu, Pak. Ya iyalah, semua juga arahnya ke situ. Ya. Dikira hanya nama aja, Pak. Enggak dong, maksudnya itu berguna juga buat dia memastikan kalau dia itu SK itu Ya, penting jelas. Iya, gitu. legitimasinya ada Ah. gitu ya. Enggak kayak honorer ya. Tapi Kenapa emang mau langsung diagungan di BJB gitu? Kan yang udah gitu, malah yang di Cianjur ketika PPK paruh waktu, bukan paruh waktu ya, penuh waktu, banyak kan yang perempuannya malah menceraikan suaminya. Itu Ngerasa dia lebih hebat kan ya? Oh, di sini setia kali ya. juga ya. Nah, kalau soal gaji, ada nggak rincian penuh waktu berapa, paruh waktu berapa? Soal gaji pasti kan beda dong antara penuh waktu dan paruh waktu gitu. Ada nggak? Coba ada yang mau beberin nggak? Dengan adanya paruh waktu ini yang saya tahu nggak mengganggu APBD sama sekali, Pak. Oh, Nggak mengganggu Jadi karena tidak terlalu jauh berbeda ya. tidak jauh berbeda. Karena yang paruh waktu ini dia tetap sama ya gajinya sama kayak honorer yang dia sebelumnya. Kalau di honorer, yang pas dia di honorer berapa? Paling kecil itu kalau nggak salah 1,9. Tergantung dia di mana Ya, di mana Kecepatan unitnya. dan kesanggupan masing-masing OPD-nya. Oke. Nah sekarang kalau misalkan udah diserahkan ke BKN gitu, sama aja tetap. Sama aja tetap. Kan yang gaji dari Tetap. pagu kita, pagu pagu Pemkot. Pemkot. Nah, dinas itu pagunya beda-beda. Makanya kan tadi jumlah PPK paruh waktunya kan beda-beda. Ya kayak tadi ada di guru itu jumlahnya besar, tenaga teknis betul yang paling besar. Dia mungkin menyebar kali ya di dinas-dinas Ya. kali ya. Tidak stay atau include tuh di satu dinas doang kalau untuk teknis menurut gitu. Dia akan menyebar. Soalnya kalau yang dari yang gua dapet ya, maksudnya kalau kayak di salah satu provinsi lain gitu ya, kayak di Bengkulu misalnya, kalau saat di honorer, misalnya seorang guru gitu 1,5 juta. Nah, ketika dia naik menjadi P3K paruh waktu, mengikuti dengan standar UMP di provinsi tersebut. Misalnya jadi 2,5 gitu. Jadi udah bukan mengacu sama dari honorer lagi, tapi emang informasi di Depok sih yang gue juga dapat dia tetap sama ya dengan gaji di honorernya. Tapi kalau di provinsi lain itu ada perbandingan mungkin atau entah apa jadi perbedaan, apa ini jadi satu keputusan ya udah diangkat tapi nanti dibalikin lagi ke pemerintah daerah untuk masalah gajinya naik atau enggaknya gitu ya. Kekuatan APBD lagi betul. Tapi kalau di Bengkulu dia naik. Dia mengalami kenaikan. Jadi ketika dia di honorer yang tadi gua sebut 1,5, pas dia menaik jadi paruh waktu dan dengan unit kerja yang sama, jadi dia naik juga gajinya standar UMP misalnya 2,6, di Jakarta jadi 3 atau 4 begitu. Itu kan jadi satu semangat mereka yang emang yang didambain juga nih akhirnya. Makanya yang tadi lo bilang benar Satpol PP Depok kan nunggu. UMK-nya gede, Bang. Se-Jawa Barat kayaknya dia yang Kita UMK-nya ketemu 4 ya? 51 sekarang. Wah. Nah ini gue baca juga nih, berdasarkan peraturan presiden nomor 11 tahun 2024, gaji pokok PPK itu paling rendah itu 1,9. Jadi sesuai dengan golongan.
Nah, itu golongan 1. Golongan 1 itu 1,9 sampai 2,9. Yang tertingginya itu golongan berapa nih itu? 17. Golongan 17. Sampai 4,4 hingga 7,3. Tinggi juga lumayan. Tapi artinya PPK itu beda dengan PNS ya? Beda. Iya kan beda. Terus yang membedakan apa sih? Ya kata P3K sama PNS. Kalau disatukan orang menyebutnya ASN sekarang kan. Nah, ASN kan lebih global. Kalau menurut yang saya baca itu kan bedanya hanya di tunjang di pensiun aja Pak. Nggak ada pensiun. Jadi masa kerjanya ini ada patokannya juga. Maksudnya ada durasi atau misalnya 2 tahun, 3 tahun apa memang sekuatnya dia sampai PPK dah habis gitu apa gimana? Sampai pensiun Pak. Iya maksudnya nggak ada, iya sampai dia pensiun aja, tapi nggak ada di pensiun kan? Nggak ada. Nah, ya. Tunjangan itu Tunjangan nggak ada, dia jadi gaji aja itu ya. Kalau paruh waktu nggak ada, kalau yang P3K mungkin masih ada. P3 penuh lah kita P3 sebutnya lah ya. penuh. Oke, jadi ada perbedaan. Tapi tetap aja sama aja sih, nggak ada perbedaan. Ya signifikannya nggak terlalu. Ya keunggulannya hanya SK-nya aja, SK-nya merasa aja. diorangin lah, maksudnya gue kerja bertahun-tahun ya gue ada SK-nya gitu. Lebih berharga SK-nya ya? Iya, emang bisa jadi diagunin. Dan gua ASN nih. Gitu. Ya, oh ya benar ya. SK juga bisa diagunin. SK redaktur. Oh udah jadi redaktur dia. Pengen kayaknya. Iya. Ini udah mulai belajar duduk di sini kayaknya. Iyalah. Iya, Pak. Dan emang penetapan dia ada NIP juga ya? Ada nomor ininya Semuanya ya? sama sih, sama kayak P3K Iya makanya tadi itu yang bikin kita molor tadi nomornya itu tuh Iya. karena kendala teknis itu jadi salah input. Iya. Itu kan Pendaftarannya juga sempat mundur kemarin Iya, ya Bang ya, iya. dikasih waktu berapa hari ya kalau nggak salah ya, itu karena itu dia penginputannya ternyata teman-teman karena cukup banyak juga sih. betul banyak. Kalau di Bogor itu ada sekitar 9.700 kalau nggak salah. itu yang paruin. Yang paruh waktu. Ya kita 7.000 lah. Ya kita juga karena Bogor kan wilayahnya segede Gaban. Gede banget. gede banget ya. Ya memang ya artinya kalau kita ngeliat dari kacamata redaksi ya tentu harus segera diselesaikan. Jadi orang itu punya kepastian untuk bekerja. Ya tentu menjadi PR lah dari teman-teman dari BKPSDM ya di Kota Depok untuk segera memperbaiki. Memang bukan pekerjaan mudah, tentu kan operator dari Ya. untuk yang meriksanya itu kan Stop itu kerjanya itu. iya kita juga ngerti atau paham dengan kendala yang di lapangan ini. Tentu pasti akan diangkat, udah pasti gue yakin harusnya tanggal 1, mungkin tetap dia akan Oktober menurut gue, mungkinan tetap Oktober, nggak akan jauh dari ngelewatin bulan lah. Yang harusnya mungkin sudah dilantik sebetulnya. Ya ini juga menjadi apa namanya ya? Ya sorotan kinerja dari pemerintah untuk lebih artinya Serius, ya ya kadang-kadang gini gue beda topik ya, tapi gue ngeliatnya begini. Jadi kadang-kadang gue minta data ke teman-teman legislatif kemarin tuh soal evaluasi penyerapan anggaran di dinas di OPD ya. Pimpinan dewan salah satunya tuh ngomong begini, iya udah ditetapkan tanggal segini rapat. Gue kejar sampai 3 kali tuh. Tanggal sini rapat, siap izin mau ini, nggak jadi rapat, mereka belum siap datanya. Tanggal segini rapat, belum siap lagi sampai 3 kali belum siap. Jadi artinya mungkin tidak salah, tapi ini apa ya? Tidak disiplin waktunya gitu. Yang harus ini kan kerja yang sudah ada timeline-nya ya. Yang harusnya segera tanggal segini harus sudah ada rapat kah atau tanggal segini sudah diangkat. Tapi masih terkendala dengan hal-hal ya tidak substansi gitu, teknis kan harusnya teknis itu sudah dipersiapkan sejak awal karena proses P3K ini kan udah lama gitu, belum paruh waktu gitu, kendala entah belum masukin apa nih atau server down itu sebenarnya bisa diatasi lah. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada check and balance-nya kan minimal. Nah, itu ya pemerintah kadang-kadang gitu tuh suka terganggu pekerjaan. Iya, gitu ada nggak selesai, nanti dulu belum siap ya. Soalnya memang gue baca di sini BKN itu malah menunggu dari kota daerah. dan kabupaten masing-masing Dari ketika daerah. emang udah selesai
ya silakan diangkat gitu. Tapi sementara kan di Depok ini kan yang tadi lu bilang Jun, ada beberapa soal NIK lah, soal Ngisinya bicara kayak teknis banget Nah gitu. itu makanya BKN itu menunda. Jadi nunggu giliran lagi. Jadi entar dicek lagi begitu. Ya artinya memang butuh keseriusan dari dinas terkait untuk menyelesaikan agar cepat selesai. Ya karena gitu. kan teknis dari BKN itu untuk mencetak SK nanti ujung-ujungnya kan. Ini kalau kan SK itu nama harus rigid semua. Gelar pendidikannya kah. Jadi karena antara yang nanti dicetak fisik sama yang mungkin di servernya itu ya sama gitu. Itu yang mungkin menjadi kendala. Melihatnya begitu. Nah jadi pertanyaan juga nih, apakah P3K paruh waktu ini bisa jadi P3K penuh waktu? Ayo. Kalau terakhir yang saya dengar itu Pak, ini tuh udah terakhir Pak. Karena Untuk P3 biasa penuh. P3K penuh. Karena kan udah nggak ada lagi. Ya semuanya udah P3K semua nih, udah terisi. Bahkan untuk paruh waktu juga udah nggak ada Pak. Karena ini udah terakhir. Karena honorer kan udah habis nih, udah hilang nama honorer itu. Udah ganti nama ya. Udah ganti nama. Jadinya ya udah ini udah perekrutan. Jadi ini finish lah gitu Finish. ya. Nah, kalau pensiun menghabiskan. Nah itu Ada pembukaan lain kali ya, sebutannya Nah, apa atau bisa. apa. Bisa jadi. Bisa. Jadi tunggu pensiun dulu kali ya. Nah ini juga ini gue baca nih ada ini P3K paruh waktu juga dapat tunjangan ya, tapi mungkin tunjangannya ya tunjangan honorer ada nggak tunjangan? Nggak ada kan? Nah tapi kalau yang dari yang gue baca juga dia dapat tunjangan gitu, nah, tunjangan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab unit kerjanya. Terus misalnya dia dapat tunjangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tunjangan THR mungkin yang sebelumnya honorer nggak dapat di paruh waktu dapat. Dan yang paling ini ya tunjangan transportasi, dia dapat tunjangan transportasi dan fasilitas sesuai dengan itu dia unit kerja dan kebutuhan tugasnya gitu ya. Ya mungkin kalau di damkar mungkin dapat kali atau di Mobil gitu. apa? Enggak, makanya kan tadi kalau kata Bang Pami kan ada golongannya tuh dia. Ya, Bisa jadi dia dapat motor gitu misalnya buat muter misalnya gitu ya. Gitu kan, kalau di honorer kan enggak, dia pakai ini kendaraannya pribadi dan yang paling penting sih emang ditunjang ini ya kesehatan dan ketenaga kerjaannya gitu. Gua menangkal omongan Dika tadi nih, ternyata P3K paruh waktu itu ada durasinya, maksudnya ada masa kontraknya. Dalam aturan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, di situ ada klausul kerjasamanya itu kontraknya itu 1 sampai 5 tahun. Artinya, nah itu dia. Diperpanjang lah ya. Iya, artinya ketika nanti nih 7.000-an P3K paruh waktu di Kota Depok sudah diangkat, jadi jangan leha-leha juga, jangan merasa gue udah punya SK gini, enggak, salah itu. Artinya dia tetap dikontrolling dengan kontrak itu. Kalau misalnya Bisa aja dia diganti orang lain ya. Nah, iya itu. Iya benar. Berarti sistemnya benar-benar sama kayak honorer aja ya. Iyalah. Ya kompetisi. Bener. Jadi kalau emang nggak layak dan nggak bagus, artinya ya gue bisa juga kapan aja bisa ganti. Gue pecat lah ibaratnya gitu. Tapi keuntungannya P3K paruh waktu juga mendapatkan gaji ke-13. Ya. Dengan kekuatan gajinya dia cuman Ya segitu jumlahnya. 5 tahun tuh. Nih kalau misalkan tadi dibilang ada masa kontrak ke 5 tahun, gue tiba-tiba pribadi gue terbersit gitu ya. 5 tahun. Kalau misalkan kinerjanya bagus atau enggak bisa di stop gitu. Dia berarti melayani siapa nih ya kan, maksud gua nih, melayani masyarakat kah atau melayani pemerintah gitu ya, untuk bisa menambah 5 tahun di kemudian waktu gitu. Jadi maksudnya Bang, kalau gue pribadi menilai ini cukup syarat politisnya agak sedikit ada kayaknya gitu ya, karena dia mengajuk ada pengajuan di situ, gue nggak bisa ACC gitu ya. Nah jadi politis mah itu berlaku semua, net. Orang yang tadi nggak punya kompetennya tiba-tiba jadi pejabat, nggak sesuai bidangnya. Nah ya maksud gue di situ akhirnya kan bisa kelihatan ya, bisa kalau kita ya berpikir secara liar gitu ya, maksudnya ya di situ ada beberapa potensi-potensi yang bisa memang dimainkan gitu ya, apalagi dengan jumlahnya tadi 7.000 lebih itu ya. Gitu. Ya kan memang gini Net, maksudnya kayak di Satpol PP, kayak di Damkar itu kan membutuhkan honorer banyak kan yang kayak gitu kan. Nah itu kan
gue yakin banget itu ada beberapa yang memang titipan lah gitu sebelumnya ya. Langsung banget ya. Ada memang. Nah, cuman maksudnya dengan ya nggak apa-apa lah, ini ada titipan masuk, cuman dengan ada PPK-nya ini nanti kan bakal tersaring lagi tuh, kan gitu. Ya. Iya, itu makanya gunanya ada terseleksi dengan apa sih pengangkatan PPK ini dengan adanya NIP ya, bahasanya apa kalau dia Ya. NIK, NIP. NIP ini ya susah untuk digoyang lagi kalau kita udah masuk di terdata di BKN kan gitu. Ya, Jadi aroma segar emang buat teman-teman honorer, akhirnya ya itu tadi dapat tunjangan, gaji 13, terus dia dapat SK, Ya, dapat itu NIP. ada gitu. kepastian lah. Ada itu. kepastian, Iya. benar. Dia luar biasa banget. Ya, soalnya pejabat tingginya juga sedang ngisi slot nih Moy sekarang. Slot apa tuh? Lagi uji kompetensi untuk calon kepala dinas. Ya kan udah ada open bidding ya? Nggak open bidding, belum. Ya, belum. bahasanya apa? Belum ada open bidding. Info yang terakhir gue bilang itu, gue dapat ya, ada uji kompetensi untuk pejabat tinggi. Pratama kan untuk inilah sekda. Ya untuk pejabat tinggi setara kadis lah sebutannya Eselon 2. gitu. Nah, memang uji kompetensi itu uji kompetensi yang ternyata sudah. Itu Iya. bukan untuk open bidding ya, bahasanya mereka bahasa pemerintah. Jadi itu untuk penilaian evaluasi kinerja. Termasuk pejabat yang di bawahnya setara kayak lurah atau camat yang akan mengisi slot. Kan ada beberapa jabatan lurah lah ya yang habis gitu, kayak contoh di Duren Mekar, atau camat tuh kecamatan Tapos kan masih kosong ya. Masih PLT. Nah itu pejabat yang nantinya sudah mau mengisi itu sudah melakukan uji kompetensi untuk evaluasi sebutannya, bukan untuk syarat. Itu memang menjadi syarat untuk misalkan dia ditempatin berarti lu udah uji kompetensi lo gitu. Jadi biarpun saat ini uji kompetensinya dimaksudkan bukan untuk open bidding tapi untuk evaluasi kinerja selama durasi waktu sesuai aturannya gitu. Berarti maksudnya ini belum ada pengangkatan, maksudnya belum ada pengangkatan untuk kepala dinas, hanya sebatas sampai mungkin camat kali ya. Mungkin. Entah. Soalnya memang memutasi lagi ya. Iya. Soalnya memang gue dapat informasi. Dan juga. ini uji kompetensi sudah. Ya memang sudah Selesai gitu. makanya Tapi gue belum tahu nih dia dapat uji kompetensinya per kapan gitu. Tapi memang sudah dilaksanakan. Jadi mungkin ya tinggal ditempatin aja. Ya, sama wali kota gitu, karena pejabat yang itu ya tinggal, karena mungkin syarat-syaratnya sudah terpenuhi lah untuk jabatan kadis kan secara administrasi pasti mereka sudah terpenuhi semua. Iya, cuman kan kalau namanya kadis itu tetap harus ada open bidding karena ya open biddingnya aja tinggal seremonial ya, kalau kali ya seperti itu ya. Memang udah pasti. Jadi open bidding itu biddingnya ya pendaftaran kadis dibuka, tapi orang-orang yang masuk itu ya sebenarnya sudah punya kemampuan yang sama rata, sudah layak semua, tinggal ya cacicus siapa yang beruntung, siapa yang ditunjuk. Informasi ini juga gue dapat dari ya pokoknya 3 hari yang lalu. Gue tanya juga sama beberapa narasumber, memang udah mulai ada bahasanya dia ke gue itu udah mulai kok bang open bidding, dia bilang gitu. Makanya kan teman-teman kan hari ini kan per hari ini kan emang nanti akan gue tanyain kan, suruh tanyain gitu-gitu. Nanti akan ada pansel. Ada pansel untuk open biddingnya, cuman kepala dinas. Kita konfirmasi ke pemerintah belum. Oh belum ada. Berarti baru saat ini ya. Berarti artinya dengan begini, kalau gue berkaca ngelihat seperti ini, artinya ini apa sih, Oktober ya? Mungkin kalau Oktober ada mutasi juga, apa gimana? Ya mungkin November kali. November kalau bisa jadi. Kalau isunya memang November. Ya saat ini kasak kusuknya lah. Kalau hembusan kenceng ke informasi masuk ke gua November, cuman biar nanti di Januari ada bahasa juga di dalam Oktober, November, Desember ini ada 2 kali lagi bang bahasanya begitu. Ntar kita tanya lah, mungkin siapa? Apa mungkin di Oktober ini pengisian yang masih kosong, terus di terakhir di akhir tahun baru pengisian eselon 2 kan bisa juga. Ya. Who knows lah. Karena kan memang malam tahun baru mau di rolling juga bisa. Iya, karena kan memang di anggaran 2026 ini baru Pak Wali ini sama Pak Wakil baru menjalankan sendiri. Anggarannya murni sendiri kan gitu. Pemerintahan udah mulai sekarang gitu. Dan Pak Wali juga artinya
orang-orang yang memang sudah klop sama dia. Kalau ini kan pejabat yang warisan sebelumnya. Ya, saat ya. ini. Tapi dengan adanya lambatnya pendataan PPK ini di BKPSDM, ini bakal jadi nilai Pak Wali juga kayaknya. Lo mau ngomong kepala BKPSDM harus diganti? Kayaknya. Enggak juga. Ya enggak. Ya, mungkin ini siapa tahu udah uji kompetensi. Ya enggak, ini kan runutannya pasti kan ada nilai namanya. Ya semua ada nilai lah. Pak Wali itu punya ya sama kayak kita lah, KPI. KPI. Nah, itu Pak Wali punya KPI juga. Ya iyalah. Pas Ya. Sekda yang nentuin Iya. yang nilai nanti pas Sekda laporan ke Pak Wali Ya Kota. itu dia, mungkin kayaknya arahnya bisa juga ke sini juga gitu. Ya, Dika nggak punya temen lagi dong kalau Pak BKSDM-nya di Tapi baik-baik orangnya enak. Baik. Baik. Enak, emang enak. Kalau gua tuh prinsipnya yang penting mau diwawancara. Ya, komunikatif lah, komunikatif. Kalau orang yang tidak mau diwawancara, lu nggak enak. Ya, Kalau Pak yang, Sekda tuh yang tadi gue mau sebutin banget tuh dia diwawancara. kalau tadi gue sebutin BKPSDM tuh karena tadi gue bisa berkomunikasi sama dia, padahal gue belum pernah sama sekali. Ya dia bisa merespon gitu. Oh, wah, ini enak, bisa nih. Nah, komunikasi publiknya gitu, media training dia tuh udah bisa untuk menjadi pejabat mungkin di tempat yang setelahnya atau dia bertahan, kita nggak ada yang tahu lah. Oke. Tapi ya kita tinggal tunggu mutasinya aja lah. Anda sepertinya mengharapkan sekali ya. Udah lama nih kayaknya. Enggak, Pak, kita ikutin aja Pak Wali gimana. Oh iya. Pak Wali. Oke. Oke. Ya kita udah lama nih. Pokoknya untuk PPK paruh waktu, terus PPK penuh waktu, ditunggu aja. BKPSDM sedang berupaya untuk mempercepat lah. Bisa minggu ini, bisa 2 minggu lagi, bisa bulan depan ya. Ya, jangan ganti bulan lah kayaknya. Tapi udah pastilah itu bakal diangkat lah gitu aja. Jadi nggak usah was-was lagi. Kerja langsung. Ya udah kerja aja, buktikan kalau kalian bisa dah. Itu aja Ya, sih. kalau untuk itu bener bang, dan informasinya didapatnya di radardepok.com aja bang, Ya, karena ya, kita itu memang banyak lah. memberitakan secara Komprehensif ya, betul itu. Tuh, Anda enak sekali bagian ngomongnya. Ya udah, Erik tutup. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe ya Yeah. si Nenek. Ini pemain cabutan dari Kuli Kasus nih. Oke, terima kasih. Ya, bye.